Sudah selesai? Cepat keluar. Aku mau ke toilet. Alia, masuk saja langsung. Ngapain ketuk pintu? Pak, Nadia ada di dalam. Bagaimana aku masuk? Toiletnya kosong. Masa sih? Hari ini ulang tahun Ibu. Kita semua merayakannya. Tapi adikku tiba-tiba menghilang. Aku ingat jelas sekali. Ulang tahun ibuku, ayah dan ibuku, dan adikku semua ada. Pakai topinya. Ibu. Aduh, Nah, ini hadiah untukmu, hadiah tahun baru. Ibu sudah bekerja keras tahun ini. Nadia juga sudah besar. Tahu beli hadiah untuk ibu? Bu, hadiah ini. Tapi aku yang bantu pilih. Ada kontribusiku kan? Baiklah, baiklah. Hah, masih mau ambil pujian? Tunggu, Bu. Aku agak buru-buru ke toilet. Bagaimana kalau lihat nanti setelah aku kembali? Ya, terserah kamu. dasar anak ini. Kok aku tiba-tiba sakit perut juga? Sudah selesai belum? Cepat keluar. Aku juga mau ke toilet. Ah, Ini rasa favoritku. Nadia pura-pura tuli lagi. Kalau tidak bersuara, aku masuk loh. Alia, ngapain ketuk pintu? Masuk saja langsung. Pak, Nadia ada di dalam. Bagaimana aku masuk? Low Nadia? Kamar mandi kosong. Masa sih? Kamar mandi kosong. Langsung masuk saja. Dan yang kamu bilang tadi, siapa Nadia itu? Apa ayah bercanda? Nadia, putri kecilmu. Adikku. Kamu selalu anak tunggal. Mana ada adik? Apa? Apa? Aku? Bu, mana mungkin aku anak tunggal? Aku selalu punya adik. Aku tahu. Pasti Nadia lagi suruh kalian bantu usilin aku, si nakal ini. Ayah, ibu, serius kalian? Tentu Alia. Ayah ibu sama sekali tak pernah dengar nama Nadia. Kami cuma punya kamu, satu anak. Alia, kamu sakit ya? Kok ngomong nggak jelas? Nama Nadia. Kan dulu kalian 3 tahun buka kamus, baru nemu itu nama. Sekarang bilang tak pernah dengar? Aku nggak tahu kamu kenapa. Bicara ngawur terus. Cepat ke kamar mandi, lalu makan. Tapi Nadia jelas-jelas lewat depan kita dari ruang tamu ke kamar mandi. Kenapa ayah ibu bilang cuma aku anaknya? Bahkan tak kenal Nadia? Oh iya, Bu. Lihat gambar latar ponselku? Ini foto kita tadi, keluarga berempat. Nadia ada di sini. Dia malah minta aku edit fotonya. Sudah lihat jelas? Ini Nadia Santoso. Kita keluarga berempat. Sekarang ingat kan? Kamu kenapa hari ini? Bicara aneh-aneh. Di foto ini, cuma kita bertiga. Apa? Ini bagaimana? Ini jelas-jelas foto yang kuambil sendiri. Iya, ini foto yang sama pasti. Iya, hadiah. Bu, ibu ingat kan? Oh, Bu, ibu ingat ya? wah, kamu beli hadiah. Untuk ibu juga? Biar ibu lihat apa isinya. Bu, itu bukan intinya. Intinya Nadia. Alia, kalau nggak ada hadiah, jangan janji. Bikin ibu senang dulu. Masa nggak ada? Kalung ini pilihanku dan Nadia. Ini bagaimana? Apa yang terjadi? Pak! Pak! Jangan pergi. Pak! Ayah, jangan pergi. Aduh, Alia. Kamu kok tiba-tiba panik begini? Mau apa? Belum jelas-jelas. Nadia Santoso pergi kemana? Di keluarga kita sebenarnya tidak ada orang bernama Nadia Santoso. Kamu mau suruh ayah ibu kemana? Cari Nadia Santoso ini?
Ayah mau ke kamar mandi. Tidak boleh, hari ini harus jelas. Nadia Santoso ada di rumah atau tidak? Apa dia diam-diam keluar saat aku tidak perhatian? Sudah, Alia. Biarin ayah ke kamar mandi dulu. Boleh, ya? Ayah, Baiklah. Ayah janji sama kamu. Nanti setelah ayah keluar, pasti dengar ceritamu baik-baik. Soal Nadia Santoso ini. Oke? ayah cepat keluar ya. Ya, si kecil kesayangan. Cepat, aduh. Nadia Santoso pergi kemana? Kenapa ayah ibu bilang tidak ada anak perempuan ini? Ini aneh sekali. Ayah, jawab dong ya. Bu, ayah sejak masuk kamar mandi, sepertinya tidak ada suara lagi. Alia, kamu ngomong apa? Kamu punya ayah dari mana? Selama ini kan cuma kita berdua, ibu dan anak saling mengandalkan. Apa? Bu, kamu ngomong apa? Apa kita berdua saling mengandalkan? Iya, kenapa? Masa cuma kita berdua? Kita barusan berdiri di sini, lihat ayah sendiri masuk ke kamar mandi. Kamu lupa semuanya? Alia Santoso, kamu kenapa hari ini? Apa kamu demam? Sini biar ibu periksa. Ibu, aku serius. Sudah. Kamu marah-marah kenapa? Jangan berdiam di depan kamar mandi. Makanan sudah siap. Cepat makan. Kok cuma tinggal 2 pasang sumpit? Tadi masih 4 pasang. Sandal mereka juga hilang. Ini tidak mungkin. Oh iya, kamar. Kamar pasti masih ada. Ini kan ruang kerja ayah. Kok isinya cuma baju? Semuanya. Baju ibu dan bajuku. Tidak ada satupun baju ayah. Apa yang terjadi? Kamar adikku, jangan-jangan... Ini jelas kamar adikku. Kok jadi gudang? Ayah dan adik, setelah masuk kamar mandi, langsung hilang, dan ibu juga lupa. Sekarang barang-barang mereka hilang. Masalahnya di kamar mandi. Pasti kamar mandi itu bermasalah. Jangan biarkan siapapun masuk kamar mandi itu. Ibu, kamar mandi bermasalah. Jangan masuk, ibu. Jangan masuk. Ibu. Habis. Ibu juga hilang di kamar mandi, hilang di dalam. Aku harus cari tahu apa masalah kamar mandi ini. Siska Permata, untung kamu meneleponku. Ada apa, Alia? Siska, kamu adalah sahabat karibku selama 15 tahun. Kondisi keluargaku, kan kamu tahu. Aku bisa nggak percaya siapapun, tapi pasti percaya kamu. Aku tahu hal yang akan aku katakan ini terdengar aneh, tapi kamu harus percaya padaku. Baiklah. Aku tentu percaya padamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat katakan. Adikku, ayah dan ibuku, mereka menghilang dari dalam kamar mandi. Dan setiap kali ada orang yang menghilang,
Orang yang tersisa akan melupakan orang itu. Siska. Harus bagaimana? Siska. 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 Oh, aku di sini, Alia. Syukurlah. Aku kaget setengah mati. Kupikir kamu juga menghilang. Tapi Alia, kamu kan selalu yatim piatu. Dari mana datangnya ayah ibu dan adik? Apa? Alia. Kamu tidak apa-apa? Alia. Alia. Sahabat karibku yang paling dekat pun melupakan keluargaku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Keluargaku pergi kemana? Astaga. Alia. Alia, kenapa kamu? Alia. Ayah, ibu, dan adikku? 1 jam yang lalu masih ada berdiri di hadapanku. Bagaimana mungkin mereka menghilang dari dunia ini? Bu Hartono, Busa Putra Pak Pratama, kalian datang ke sini? Alia, kami dengar kamu teriak. Di dalam rumah, kami khawatir terjadi sesuatu. Jadi buru-buru datang. Kau baik-baik saja? Iya, Alia, kami semua khawatir tentangmu. Saya baik-baik saja. Cuma, Alia, Alia. Alia, kau tidak apa-apa? Alia. Anak ini, jangan-jangan kesurupan? mana mungkin? Saya melihat sendiri mereka masuk ke dalam. Bagaimana bisa? Mana mungkin tidak ada apa-apa? Alia, ini cuma toilet. Apalagi yang bisa ada? Di dalamnya? Aduh, Alia, jangan kau ada masalah. Bilang saja pada kami. Butuh bantuan, katakanlah. Iya, Paman dan Bibi. Tahu keadaan keluargamu. Pasti kami bantu. Bu Hartono, kalian ingat keadaan keluarga saya? Tentu ingat, kita sudah bertetangga. Lebih dari 10 tahun. Masa kami tidak ingat? Pagi tadi, orang tua dan adik saya masuk ke toilet, lalu hilang dari dalam. Paman, Bibi, jangan-jangan kalian juga mengira saya ini yatim piatu? Bagaimana Masa sih? bisa? Kita semua tahu keluargamu berempat. Pak Santoso punya 2 anak perempuan. Bikin Pak Pratama ini iri sekali. Alia. Pagi tadi, Bibi masih sempat bertemu dengan keluargamu? Benar, Paman dan Bibi. Kalau gitu kalian harus bantu aku. Cari ayah ibuku dan adikku. Tentu Paman dan Bibi. Pasti bantu cari cara. Cari ayah ibumu. Gini, kita jalan-jalan keluar. Nanti, sambil ngobrol, sambil cari cara, cari ayah ibumu. Bagaimana? Kalau gitu merepotkan Paman dan Bibi. Baik. Cepat pergi, cepat. Pak Pratama, kenapa kamu tidak ikut? Iya, Paman segera ikut. Halo, ini Rumah Sakit Jiwa keempat. Kota Metropolitan. Ada yang bisa dibantu? Rumah sakit jiwa? Kenapa kalian menghubungi rumah sakit jiwa? Bukan, itu iklan penipuan berkedok bisnis. Apa yang terjadi? Hubungi aku untuk apa? Aku tidak butuh. Cepat pergi. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Kalian sama sekali bukan ingin mengajakku jalan-jalan. Kalian hanya ingin memaksaku masuk rumah sakit jiwa. Sudah kukatakan, aku tidak gila. Alia, lihat reaksimu. Tante, mana bisa percaya? Alia, ikut kami saja. Kami nggak berniat jahat. Aku bukan. Aku bukan orang gila. Kalian mau apa?
Raka. Raka! Alia, kamu baik-baik saja? Raka. Mereka mau paksa aku ke rumah sakit jiwa. Usir mereka cepat. Baik-baik. Tenang, aku di sini. Kamu pacar Alia? Betul. Kalian siapa? Siapa yang bilang pacarku sakit jiwa? Berdasar apa kalian mau mengirimnya ke rumah sakit jiwa? Salah paham, nak. Kami ini tetangga Alia. Kami cuma khawatir dengan keadaan jiwanya. Makanya begini. Jangan banyak omong. Niat baik atau bukan, ya sekarang aku sudah datang. Silakan pergi. Iya, Alia. Kalau pacarmu sudah datang, kami pergi dulu ya. Nak, kamu jaga baik-baik pacarmu. Alia, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kenapa mereka bilang kamu sakit jiwa? Bahkan bilang kamu adalah... Hari ini aku... Sudah, jangan tanya. Ah, Apapun yang kukatakan percuma. Pokoknya, sekarang kamu pasti menganggapku anak yatim piatu. apa maksudmu, Alia? Masa kamu anak yatim piatu? Tunggu, Raka Wijaya. Kamu juga bohong padaku. Untuk apa aku bohong? Lihat sendiri saja. Ini foto kita saat bertunangan bulan lalu. Paman dan bibi, serta adikmu juga ada di sini. Kenapa begini? Latar layarku harusnya foto keluarga. Wajar saja. Itu bukti semua foto. Orang tuaku yang ada sudah hilang. Fotomu ini pun sama. Tapi Raka, sekarang aku percaya kamu benar-benar ingat orang tua dan adikku. Untung kamu ingat. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu minta tolong siapa. Kamu harus ceritakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi. Pagi ini, adikku, ayah dan ibuku hilang satu persatu di kamar mandi. Tetangga-tetangga itu juga tidak ingat keluargaku. Mereka menganggap aku cuma yatim piatu dengan gangguan jiwa. Setelah itu, kamu sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan-jangan kamu tidak percaya padaku? Aku percaya. Sungguh. Bohong banget. Yang kukatakan semuanya benar. Sudah kamu telepon, paman dan bibimu? Aku tidak menelepon. Tapi mereka sudah hilang. Menelepon mereka, buat apa? Mereka pasti tidak akan mengangkat. Telepon dulu, siapa tahu tersambung. Lihat, tidak ada yang angkat. Alia, kamu menelepon siapa? Ya, ibu saya dong. Kalau bukan, siapa lagi? Kamu salah telepon ke saya. Masa sih? Saya memang telepon ibu saya. Sudahlah, Alia. Kamu lagi terlalu tegang? Jangan panik. Paman dan bibi pasti akan segera kembali. Tapi semua barang mereka hilang. Begini, tapi setiap ada yang hilang, orang yang tersisa akan melupakannya. Seperti para tetangga itu, semua mengira saya yatim piatu. Ini bagaimana jelasinnya? Kalau kamu masih khawatir, saya ke pengelola kompleks, cek rekaman pemantau. Lihat apakah paman dan bibi pernah keluar dari rumah ini. Oke? Baik. Tapi saya ikut. Saya konfirmasi sekali lagi. Kalian mau cek rekaman cari 3 orang? Dan ketiganya adalah dewasa yang waras? Iya, betul. Betul. Kalian cari gara-gara ya? Keluarlah! Ayo pergi! Pergi, keluar! Kak, saya serius. Orang tua dan adik saya benar-benar hilang.
Mereka kan dewasa, mungkin sebentar lagi balik. Ngapain cek rekaman? Cek apa lagi? Kak, tolonglah. Boleh saya lihat sebentar saja? Boleh? Tidak boleh, sudah saya bilang. Kalau semua penghuni seperti kalian, kerjaan kami jadi berantakan. Tidak apa-apa. Kak, permudah kami. Baiklah, mengingat kita teman. Silakan masuk. Oh, baik. Ayo, Hei, dia yang masuk, kamu mau apa? Kami bersama. Kami teman dekat. Apapun hubungan kalian, yang penting siapa yang paham. Aku buru-buru hari ini. Lain kali aku bayar. Gimana? Alia, tunggu di sini. Aku lihat dulu. Kalau orang tuamu nggak kelihatan, kita rencanakan lagi. Kalau ketemu, kita pulang dan nunggu. Oke? Cepetan! Cuma 10 menit. Oke. Kenapa aku selalu merasa dua pengelola kompleks ini aneh? Aku cuma mau lihat rekaman pemantau blokku. Kok dilarang? Jangan-jangan rekamannya juga nggak ada orang tuaku? Alia, Raka gimana? Di rekaman pemantau, lihat orang tuaku nggak? lihat. Mereka siang tadi keluar dari pintu blok. Apa? Raka, kamu beneran lihat di rekaman? Lihat orang tuaku? Pasti 100%. Aku lihat dengan mata sendiri. Kamu tenang aja. Nanti paman dan bibimu pasti balik. Tapi kok bisa? Aku kan jelas-jelas di rumah. Aku melihat sendiri mereka satu persatu. Masuk ke dalam toilet, lalu menghilang. Mereka sebenarnya, kapan perginya? Tunggu om dan tante pulang, kan tinggal tanya saja. Kenapa Siska meneleponku di saat seperti ini? Angkat saja, kan jadi tahu. Halo Siska, ada apa? Alia, maaf ya. Siang tadi waktu kamu menelepon aku sedang main jujur atau tantangan yang menggabung hati nurani ini, langsung semangat, memaksaku bilang kamu yatim piatu. Maksudmu Siska? Di telepon siang tadi, kamu bilang aku yatim piatu. Cuma bercanda? Iya, salah mereka. Baru sekarang suruh aku jelasin. Maaf ya sahabat tersayang, kamu kaget ya? Gak apa-apa, aku ngerti. Nah kan, cuma bercanda, kan? Iya, aku yang terlalu serius. Tapi Raka, jangan bergerak. Si kecil kesayangan. Ada apa lagi? Bikin kaget aja. Kamu tidak boleh masuk toilet ini. Tapi aku sangat kebelet. Cepat keluar kok ya. Nggak boleh, orang tuaku belum pulang. Siapa tahu kalau toilet ini bermasalah. Bagaimana kalau kamu juga hilang? Aku gimana? Kalau gini aja. Setelah aku masuk, kamu panggil aku. Setiap kali kamu panggil aku, akan jawab, oke? Percayalah, aku baik-baik saja. Oke? Baiklah, tapi kamu harus jawab aku. Kalau nggak jawab, aku langsung buka pintu dan masuk. Oke. Raka Wijaya, Aku di sini. Raka, Di sini, apa aku yang berpikir terlalu jauh? Toiletnya benar-benar aman? Nanti kalau ketiganya pulang, aku pasti hajar mereka. Berani-beraninya mengerjai aku. Bikin aku ketakutan setengah mati. Sudah disiram,
Kok Raka Wijaya belum keluar? Raka Wijaya? Raka Wijaya? Jangan-jangan dia hilang? Raka Wijaya? Raka Wijaya? Kamu bikin aku kaget. Kamu masih di dalam? Kenapa nggak jawab? Kamu tahu nggak? Aku di luar hampir mati gelisah. Kukira kamu juga hilang. Kamu, Aku? Kamu tanya aku siapa? Raka Wijaya, masih mau bercanda? Masih bercanda? Aku bakal marah. siapa yang bercanda? Kamu siapa? Kamu serius? Memang kenapa? Ini rumah pacarku. Kamu masuk dari mana? Maksudmu apa? Aku ini pacarmu? Ini rumahku. Omong kosong. Kamu anggap aku bodoh? Berani mengaku sebagai pacarku? Aku nggak. Aku... Sudah. Siapapun kamu, keluar sekarang. Atau aku telepon polisi. Dengar dulu. Aku benar pacarmu. Ini benar rumahku. Bu, Nadia. Kalian pergi kemana? Kenapa nggak bilang? Kalian tahu nggak betapa paniknya aku sampai ketakutan setengah mati? Raka Wijaya, dia tadi malah mengusirku. Kalau kalian masih berani mempermainkanku, aku nggak mau lagi kenal kalian. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumahku? Apa? Ibu, ayah, apa yang kalian bicarakan? Aku putri sulung kalian? Kalian nggak kenal aku lagi? Nadia, aku kakakmu. Kita dari kecil selalu bertengkar. Aku beli apapun, harus beli dua yang sama. Kamu lupa? Apa kakak? Siapa yang kenal kamu? Jangan cari muka di sini. Raka, ini bagaimana? Apa kamu yang bawa dia pulang? Berani-beraninya bawa perempuan murahan ke rumah. Raka, kamu taruh putriku. Di mana? Gimana dia nanti? Bukan, Paman. Bibi, aku nggak kenal dia. Aku habis dari toilet, orang ini tiba-tiba masuk, bilang dia pacarku. Lihat wajahmu sendiri. Seperti apa? Berani-berani menyamar sebagai kakakku? Orang ini nggak normal ya. Bibi, kurasa dia nggak sakit. Lihat, bicaranya sangat logis. Cuma isinya semua kebohongan. Aku curiga dia pencuri. Betul. Dia pasti kira kita lagi nggak di rumah. Mau masuk buat nyuri, tapi ternyata kamu ada takut ketahuan sama kamu. Makanya pura-pura gila. Aku nggak begitu, aku nggak. Siang bolong berani nyuri. Cepat pergi sana. Masih nggak pergi? Nggak pergi, kita telepon polisi. Bu, kalian ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Aku anak ibu? Masih pura-pura. Kenapa ini? Aku jelas-jelas nggak hilang di kamar mandi. Ayah ibu juga udah pulang. Tapi kenapa mereka nggak kenal aku lagi? Malah mau usir aku? Ya, mending kita telepon polisi aja. Biar polisi yang tangkap pencuri ini. Aku telepon. Kamu ngapain? Aku beneran bukan pencuri. Aku bisa buktikan. Aku beneran anak kalian. Ya, tahun lalu ayah dapat bonus akhir tahun. Transfer ke ibu Rp22.500.000. Tapi ibu akhirnya tahu bonusnya Rp33.750.000. Ayah sembunyi Rp11.250.000 buat uang saku rahasia. Terus kamu, Nadia? Di kelasmu ada teman cowok yang suka sama kamu? Ngejar-ngejar terus mau pacaran sama kamu? Betul? Sudah percaya sekarang? Ini urusan keluarga kami. Dari mana kau tahu semua ini? Apa kau sudah lama menguntitku? Sudah berapa lama? Tidak. Saya tahu semua ini karena saya adalah keluarga kalian. Dan rumah ini, di sini ada kamar saya ada di sana. Kamar apa? Itu cuma gudang. Tidak mungkin. Saya dari kecil tinggal di sini. Kalian berdua, dulu setelah beli rumah ini, kalian sengaja biarkan saya merancang dan mendekorasi sendiri kamar itu. Tidak percaya ya? Saya bisa buktikan. Hei, jangan pergi. Kembali ke sini.
Tidak mungkin. Saya hari ini jelas-jelas di rumah terus. Kamar saya, kok jadi gudang? Kau bilang tadi di rumah terus? Bagus! Rupanya kau penjahat kambuhan. Bukan. Saya masih punya bukti. Di kamar saya ada foto keluarga kami. Ini dia. Lihat, ada saya di sini. Kamu lihat baik-baik. Di foto keluarga kami, mana ada kamu? Kenapa bisa begini? Saya seharusnya ada di posisi ini. Kok hilang? Bukti sudah jelas di sini. Masih mau bilang apa lagi? Cepat pergi dari sini. Kecelakaan. Benar-benar kecelakaan. Raka Wijaya, gambar latar ponselmu. Kamu baru tunjukkan. Latar layar itu foto kita. Berdua saat pertunangan. Di situ ada aku. Jangan asal tuduh. Itu foto aku dengan tunangan aku. Apa urusannya denganmu? Paman, Bibi, jangan percaya. Omong kosong perempuan gila ini. Aku tak ada hubungan apapun dengannya. Semua yang kukatakan benar. Raka, keluarkan ponselmu. Biar dia lihat jelas. Aku ingin lihat, masih mau bohong apa lagi? Baik. Lihat saja kau mau menyerah atau tidak. Di foto ini, ternyata benar-benar ada perempuan ini. Benar kan? Aku tidak bohong kan? Melihat foto ini, kalian ingat sesuatu sekarang. Ingat? Kamu mau kami ingat apa? Pelakor! Pelakor apa? Tapi yang bertunangan dengannya kan aku? Raka Wijaya, kamu baik sekali. Kamu ternyata juga bertunangan dengan perempuan ini? Kamu sembunyikan rapat-rapat ya? Kakakku tahu tidak? Kamu, Paman, Bibi, aku sungguh tak kenal perempuan gila ini. Percayalah padaku. pelakor sudah datang ke rumah. Bagaimana kami bisa percayamu? Kau baru bertunangan dengan putriku beberapa hari lalu. Bagaimana janji dulu kepada kami? Sudah berapa lama kau dengan pelakor ini? Jangan datang lagi ke sini. Aku tak mau melihatmu lagi. Ibu, ayah, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Katakan, kapan kau utak-atik ponselku? Paman, Bibi, kalian harus percaya padaku. Foto itu kami ambil bersama. Kalau aku memang bersalah, mana mungkin aku simpan foto macam itu? Di layar utama, apa aku tak takut dilihat orang? Pasti dia yang utak-atik ponselku. Raka Wijaya, justru kau yang tunjukkan foto itu padaku. Kau bahkan menghiburku. Bilang orang tuaku tak hilang. Kau lupa? Omong kosong. Mana mungkin aku perlihatkan foto pernikahanku ke orang asing. Orang tuamu apa urusanku? Aduh, dia memang gila. Laporkan ke polisi saja. Biar polisi yang usir dia. Baik. Pergi dari sini. Lepaskan, ini rumahku. Aku tak akan pergi. Pak Santoso, ada apa di rumahmu? Bu Hartono. Bu Hartono, mereka sudah pulang. Tapi mereka lupa ingatan. Tidak ingat aku. Bahkan mau mengusirku. Bu Hartono, cepat bantu bersaksi. Katakan pada mereka, aku anak keluarga ini. Wah, Nona. Siapa kamu? Aku tidak kenal. Bu Hartono, kamu juga lupa aku. Kamu bahkan tidak ingat aku. Pak Santoso, ini bagaimana? Ah, Bu Hartono. Dia cuma pencuri. Bicara ngawur, pura-pura bodoh. Kami sedang menanganinya. Aduh, seorang nona muda. Tidak bisa cari kerjaan lain? Jadi maling. Benar-benar. Bu Hartono, Pak Kurniawan. Bu Mahendra, kalian siang tadi masih membantuku mencari orang tuaku. Apa yang kamu omongin? Kami tidak pernah lihat kamu. Iya, kamu pencuri ini. Mengintai lantai kami. Sampai sedetail ini. Jangan menyalahkan kami. Cepat usir pencuri ini. Raka, kamu tidak enak. Bibi saja. Bibi, biar aku saja. Aku tidak pergi, lepaskan. Bu! Lihat kalung ini.
Apa kamu ingat sesuatu? Kalung ini barang peninggalan nenek. Dia wariskan padaku. Hanya aku yang punya. Sekarang bisa dibuktikan. Identitasku kan? Katanya kalung Ibu Santoso. Kok hilang? Ternyata kamu yang nyuri. Nggak boleh. Ini pemberian nenek dari ibu. Kalian nggak boleh ambil. Nenek apaan? Ini pusaka keluarga kami. Kamu yang curi dari rumah kami. Beri! Beri! Masih ngotot? Beri? Lepasin atau aku cekik kau. Aku nggak peduli. Aku nggak kasih. Cekik aja aku. Pokoknya aku nggak bisa kehilangan kalung ini. Tanpa kalung ini, aku nggak punya bukti lagi buat ngebuktiin. Aku anak kalian. Aku nggak bisa pulang lagi. Bu, ibu nangis? Omong kosong. Ibu memang nangis. Dari kecil ibu nggak pernah mau sentuh aku sekalipun. Apapun yang kulakukan, ibu selalu manjain dan sayangin aku. Sekarang aku diperlakukan kayak gini, pasti ibu sakit hati. Betul kan, Bu? Bu Pak, hari ini kalian kenapa sih? Kenapa harus usir aku dari rumah? Kalau kalian sayang sama aku, lalu ada apa? Sampai-sampai rela sakit hati begini, tapi nggak mau kasih tahu aku. Bu, aku mohon jujur sama aku ya. Sebenarnya kenapa? Pak, Bapak pukul aku? Siapa bapakmu? Dasar perempuan gila. Dari tadi omongannya nggak karuan. Aku bukan. Ibu Santoso jelas-jelas sayang padaku, terus aku ketahuan. Omong kosong. Aku yang sayang. Pusaka keluarga kita. Ibu Santoso yang kasih ke aku. Aku sendiri aja nggak tega pakai. Malah dirusak sama pencuri kayak kamu. Kasih sini. Kalung pemberian nenek dari ibu putus. Salah kamu. Pusaka keluarga kami dirusak semua sama kamu. Nenek, maafkan aku. Itu kan mestinya diturunin Ibu Santoso ke aku. Dasar pencuri, dasar kurang ajar. Aku nggak bisa jaga barang pemberianmu. Pak Santoso, lebih baik kalian buruan lapor polisi. Anak gadis ini nggak normal. Jangan sampai ketipu dia. Lihat tuh Bu Hartono, kelakuannya. Polisi datang juga bakal repot. Cuma buang-buang waktu. Lagi pula nggak ada yang hilang. Nanti aku usir aja deh. Ya sudah kalau butuh bantuan, panggil aku ya. Pergi! Aku ingin kamu. Jangan sampai ketemu lagi. Ayah, Alia. Alia! Kalian ngapain? Siska, tolong jelasin ke mereka. Aku ini anak mereka beneran. Aku ini anak mereka. Oke, aku bantu jelasin. Lepasin dulu, Alia. Alia Santoso, kamu baik-baik saja? Aku tadi sama sekali tak bisa hubungi kamu. Aku hampir mati gila. Siska, ini darurat. Jangan bahas itu dulu. Coba bantu aku jelaskan. Pada mereka, orang tuaku, mereka sudah pulang, tapi mereka tak ingat aku lagi. Mereka tak mengakuiku. Alia, tenang dulu. Dengarkan aku. Aku tak bisa tenang. Mereka tiba-tiba tak mengakuiku, malah mau usir aku. Bagaimana aku bisa tenang? Cepat bantu aku jelaskan. Alia Santoso! Sudah cukup keributanmu? Aku yang bikin ribut. Kamu sendiri yang bilang, akan bantu aku jelaskan. Sekarang bilang aku bikin ribut? Kamu sekarang harus minta maaf pada Paman dan Bibi. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Siska, jangan-jangan kamu juga lupa? Kamu seharusnya tahu tentang keluargaku. Setiap Sabtu, kamu selalu datang menemaniku. Kita makan bersama. Ibuku masakan semur daging kecap andalannya untukmu. Lihat mataku. Semua ini tak ingat sama sekali? Bukan aku tak ingat, tapi semua ini hanya bayanganmu. Alia di telepon tadi. Sudah kukatakan padamu. Kamu ini yatim piatu. Bukan. Aku tidak, kamu bohong. Kamu jelas-jelas bilang, itu hanya permainan. Jujur atau tantangan. Itu semua agar kamu tenang. Jangan ngotot lagi.
Akui saja kau salah. Akui kau bukan anak, bukan kakak, bukan pacar mereka. Lalu minta maaf. Tidak. Aku takkan mengaku. Aku paham. Kalian sengaja memaksaku untuk menyerah, memaksaku tinggalkan rumah ini. Kenapa harus begitu? Maafkan kami, Pak dan Bu Santoso. Alia sakit jiwa. Sekarang kambuh lagi, aku lalai mengawasinya. Sampai merepotkan kalian. Sungguh maaf. Siska, apa yang kau omongkan? Aku tidak gila. Ini memang rumahku. Mereka adalah keluargaku. Tadi siang, aku masih bersama mereka semua di rumah ini, merayakan ulang tahun ibu. Mereka yang tiba-tiba hilang, sehingga aku meneleponmu. Kamu ingat sekarang? Sudahlah, Alia. Kamu tak mau mengakui? Aku bantu kamu ingat. Sejak kecil kamu hidup di panti asuhan. Kamu tumbuh besar di sana sampai usia 16 tahun. Kamu terlalu mendambakan kasih sayang. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, kamu terus-terusan berpacaran. Tapi yang kamu temui cuma lelaki brengsek. Mereka menghabiskan semua tabunganmu, lalu menghilang. Setelah terpuruk, berkali-kali kamu ingin mati. Lalu kamu didiagnosis gangguan jiwa. Mana mungkin? Aku, keluargaku bahagia, pacarku sayang padaku. Alia! Tenang, jangan lompat. Siska, aku ditelantarkan lagi. Sejak kecil orang tuaku sudah membuangku. Sekarang mereka juga menolakku. Aku cuma beban buatmu. Aku memang tak pantas disayangi. Untuk apa aku hidup? Alia! Jangan-jangan yang dia katakan benar? Aku memang yatim piatu? Alia, sekarang kita bisa pergi? Tidak. Alia, apa yang salah? Semua bisa kujelaskan. Lalu Raka Wijaya bagaimana? Dalam ingatanku, jelas ada kenangan bersama mereka. Ini bagaimana jelaskannya? Diam 1000 bahasa. Ini salahku. Semua ini kesalahanku. Apa maksudnya? Alia, psikiatermu menyuruhku mengajakmu keluar. Aku sering mengajakmu jalan di taman sungai kecil. Di sanalah kamu bertemu dengan paman dan bibi itu, keluarga mereka. Kamu sangat menambahkan kebahagiaan keluarga mereka. Lalu kamu membayangkan dirimu sebagai bagian dari keluarga mereka. Kamu bohong. Membayangkan? Bagaimana mungkin ada begitu banyak detail? Bagaimana mungkin bisa begitu nyata? Bagaimana mungkin? Banyak momen bahagia ini. Keluargaku, kekasihku, mereka semua orang yang nyata. Bagaimana mungkin? Mereka hanya bayanganku? Aku punya logika dan ingatan. Bagaimana mungkin aku sakit jiwa? Kamu pasti membohongiku. Alia Santoso, terimalah kenyataan. Surat diagnosis skizofrenia. Surat keterangan yatim piatu. Mungkinkah aku benar-benar sakit jiwa? Benar-benar yatim piatu? Maafkan kami, Paman Bibi, sudah merepotkan kalian. Aku bawa dia pergi dulu, lain waktu aku akan datang sendiri untuk meminta maaf langsung. Tidak perlu. Kalau tahu merepotkan, jangan datang lagi ke sini. Keluarga Santoso tidak menyambut kalian. Permintaan maaf kalian. Tidak kami perlukan. Alia, ayo kita pergi. Alia, kenapa lagi? Aku tahu. Keluarga Santoso kan punya 2 anak perempuan, tapi kenapa dalam ingatanku, kenapa tidak ada bayangan kakaknya? Dan sampai sekarang, aku belum pernah bertemu kakaknya. Kurasa, orang itu tidak pernah ada. Akulah anak sulung keluarga Santoso. Kalian masih membohongiku, bukan? Alia, dengarkan aku. Ceritanya panjang. Hari ini sudah sangat lelah. Ikut aku dulu, nanti akan kujelaskan. Aku harus tahu hari ini juga. Kartu keluarga. Di kartu keluarga, pasti ada namaku.
Aku mau lihat kartu keluarga. Tidak boleh. Kamu mau apa sebenarnya? Kalian panik membuktikan aku benar. Sudah aku bilang, kamu sakit jiwa. Kamu memaksa masuk rumah kami, masih mau lihat kartu keluarga kami? Ya, kami pasti panik dan tegang. Masih kurang mengganggu kami? Apa kamu mau mengobrak-abrik rumah kami? Kalau tidak pergi, aku telepon polisi. Alia, kamu mau masalah besar. Bisa tidak? Jangan merepotkanku. Ayo pergi. Silakan telepon polisi. Hari ini polisi datang pun, aku tetap mau lihat kartu keluarga. Biar dia lihat, Ayah, tidak ada habisnya. Biar dia lihat, agar dia putus asa. ini lihat. Percayalah padaku, aku benar-benar tahu apa yang tertulis di sini. Ayahku lahir tahun 1981, sekarang umurnya 45 tahun. Shio Ayam. Ibu lahir tahun 1980, setahun lebih tua dari ayah. Ayah sering bercanda, bilang ibu seperti kerbau tua makan rumput muda. Adikku, waktu kecil dulu, nilainya jelek. Jadi namanya diganti. Nama lamanya Naila Santoso. Selanjutnya aku baru lulus dari Universitas Kota Sungai. Baru pindah alamat ke sini. Alia Santoso, 23 tahun. Namaku ada di sini. Kenapa kalian? Lihatlah, kita satu keluarga. Satu keluarga. Kakakku sudah meninggal. Apa? Alia Santoso. Meninggal? Alia Santoso sudah meninggal. Memangnya kenapa? Kamu yang maksa buka, luka lama keluarga kami. Sekarang puas? Tapi aku masih hidup. Dan berdiri di sini. Bagaimana bisa orang hidup dinyatakan meninggal? Pasti kartu keluarganya bermasalah. Aku akan cari tahu. Berdiri! Kakakku sudah tiada. Masih saja nekat menyamar sebagai dia. Mengganggu dia lagi. Kamu sakit jiwa ya? Nadia pasti salah paham. Aku ini kakakmu. Aku berdiri baik-baik di sini. Aku tidak mati. Lihat barusan kamu mendorongku. Kamu bisa menyentuhku. Benar kan? Kamu ini, Kamu nggak ada habisnya, iya kan? Apa salah keluarga kami? Sampai kamu marah begini? Hingga kamu mau melukai hati kami seperti ini? Kalau kami yang salah, kami minta maaf. Pergilah. Bisa tidak? Astaga. ibu. Apa maumu sebenarnya? Baru mau meninggalkan kami? Anakku sudah meninggal. Kamu hidup dengan baik. Kenapa harus berpura-pura jadi orang mati? Lihat keluarga kami sangat menderita. Kamu masih belum puas? Kamu... Apa maumu sebenarnya? Ibu. Aduh, Ibu. Ibu-ibu baik-baik saja? Pergi! Jangan pura-pura baik di sini. Kalau bukan karena kamu membuat Bibi marah, mana mungkin tekanan darah tingginya kambuh. Aku peringatkan kamu. Kalau Bibi sampai kenapa-kenapa karena ulahmu, aku pasti nggak akan membiarkanmu. Ibu, aku tidak. Ibu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja membuat ibu marah. Tapi aku benar-benar anak ibu. Cukup. Pergi! Ayah. Aku tidak tahu kenapa kalian tidak mau mengakuiku. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi yang kukatakan benar. Semua kira aku mati. Dan semua sedih. Tapi aku baik-baik saja, masih hidup. Kalian lihat aku hidup. Tak senangkah? Kasih aku waktu lagi, aku pasti... Pergi! Minggat sekarang. Kalau tidak, aku akan telepon polisi. Ayah, aku... Sudah cukup? Harus sampai ke kantor polisi. Masuk bui, baru puas ya. Alia, bisakah engkau berhenti menyusahkan aku? Aku minta maaf pada Siska. Tapi aku sungguh... Cukup. Aku tak mau dengar lagi. Omongan berputarmu ini, gila. Ikut aku pergi sekarang. Tidak, jangan, Siska.
Aku yang menyusahkanmu. Hal lain, semua bisa kukabulkan, tapi ini tidak. Aku tak bisa pergi. Cepat pergi. Sial, terjebak olehmu. Tidak, Aku tak tahan. Bu, aku tak tahan. Masih pura-pura sakit? Mau cari gara-gara... Baik, sekarang aku telepon polisi. Lapor apa? Kau penipu. Sudah kubilang, anakku sudah mati. Mati. Masih berani cari gara-gara dengan anakku? Akan kulihat. Masih berani panggil aku ayah? Ayah selalu menahan diri. Aku cuma bilang tak tahan. Bagaimana bisa... Mau memukulku? Tunggu. Paman tenang dulu. Tidak perlu marah karena orang gila. HP! Mau apa? Suruh polisi datang. Aneh sekali. Belum pernah lihat ada yang mau ditangkap polisi. Tadi kalian kan pengen telepon polisi. Dari tadi sampai sekarang, teriak-teriak mau telepon polisi. Kenapa nggak ditelepon beneran? Ternyata, dugaan saya benar. Kalian takut telepon polisi. Kalian pasti sembunyi sesuatu. Kami cuman khawatir temanmu kena imbas. Mau kasih kesempatan bertobat? Nggak usah. Saya tanggung sendiri. Ayo telepon polisi. Berani? Sudah tahu. Kalian nggak mau telepon. Saya yang telepon. Jangan. Kasih. Halo, ini nomor darurat polisi. Pusat layanan kepolisian. Saya laporkan Taman Bahagia. Gedung 7 unit 1201. Ada pertengkaran, perkelahian. Bisa-bisa ada korban jiwa. Kalian panik. Saya masa nggak panik? Kami warga baik-baik, taat hukum. Nanti polisi datang. Kamu tahu tetangga-tetangga ngomong apa tentang kita di belakang? Polisi akan segera tiba. Kalian masih nggak jujur? Kenapa kalian nggak mau mengakuiku? Apa kamu gila? Otakmu nggak beres, telinga juga tuli. Sudah berapa kali dibilang, kami nggak kenal kamu. Pulang sana berobat, bisa? Saya ingatkan, memalsukan surat kematian, itu melanggar hukum. Sebentar lagi polisi datang. Apa kalian benar-benar mau masuk penjara semua? Masih nggak mau jujur? Saya nggak pernah lakukan hal melanggar hukum. Fakta ya fakta. Saya memang nggak kenal kamu. Anak saya sudah meninggal. Polisi sudah datang. Saya tetap bilang begitu. Kalau begitu tunggu polisi, lihat siapa yang bohong. Pada polisi pasti bisa buktikan identitasku. Siapa yang telepon polisi? Kami dapat laporan. Ada keributan di sini. Kami datang menyelidiki. Siapa yang telepon polisi? Saya yang telepon. Tidak. Kalian berdua, jangan-jangan kalian sewa aktor? Apa yang kamu omong? Menipu sebagai polisi itu ilegal. Kamu pikir semua sama sepertimu? Pak polisi, tolong bantu penyelidikan. Jangan tanya hal-hal yang tidak relevan. Aku nggak percaya kalian. Kalian pasti sekongkol. Sekongkol apa? Hati-hati bicara, Nona. Kami datang karena laporanmu. Baru sampai. Pak Santoso, Alia, ini polisi. Kalau nggak kooperatif, bisa ditangkap dan diberi penyuluhan. Udah kayak gini, jangan cari gara-gara lagi. Aku nggak cari gara-gara. Omongan kosong. Tunjukkan dokumen identitas kalian. Aku bisa lihat asli atau palsu. Ini, lihat lagi. Nona, apa kau gangguan jiwa? Kau mau apa? biar dia lihat. Bagaimana mungkin? Dokumen ini ternyata asli. Kedua Pak Polisi ini juga asli. Jadi, semua ini benar-benar khayalanku? Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Lihat saja kau bisa apa. Maaf ya, Pak Polisi. Sekarang, bisa kooperatif dengan penyelidikan kami. Kalian bertengkar karena apa? Pak polisi, ini cuma salah paham. Tidak ada perkelahian. Dia
Gangguan jiwa. Maksa mau menyamar jadi anakku. Mau masuk paksa ke rumahku. Menyamar jadi anakmu? Iya, betul. Maaf ya, teman saya ini sakit jiwa. Jadi, Bukan. Ini rumahku. Pak polisi, ini memang rumahku. Mereka adalah ayah, ibu, dan adikku. Kalau tidak percaya, aku bisa ikut ke kantor urusan sipil. Pasti ada namaku. Aku punya bukti. Pak polisi, coba lihat. Ini kartu keluargaku. Putriku alias Santoso sudah meninggal. Masa bisa jadi putriku? Benar, kartu keluarga. Aku tak bisa bedakan capnya asli atau palsu. Polisi pasti tahu. Pak polisi, tolong periksa baik-baik. Cap ini pasti palsu. Aku putri keluarga ini. Aku tidak mati. Aku siap ikut kalian kembali untuk verifikasi identitas. Aku siap ikut kalian kembali verifikasi identitas. Tenang. Kami akan bertindak adil. Pak polisi, bagaimana? Kami sudah pahami situasinya. Ada masalah kan? Orang ini jelas tidak mati. Cap ini palsu. Betul kan? Ada yang kenal keluarga warga ini? Pak polisi, saya teman Alia. Karena warga ini punya masalah jiwa. Segera hubungi walinya. Jaga dia baik-baik. Biar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Sulit bagi semua. Tenang, saya pasti jaga dia. Maaf, sudah merepotkan Alia. Cepat minta maaf. Pak polisi, maksudnya apa? Sudah jelas kan? Menunjukkan berkas ini tak bermasalah. Putri keluarga ini, alias Santoso, telah diverifikasi oleh pihak berwenang, meninggal dunia. Apa? mengingat warga ini punya masalah kejiwaan, harap maklum. Kalau dia tak kooperatif, hubungi kami lagi. Baik, maaf merepotkan. Alia, sekarang polisi sudah kau temui. Polisi juga bilang, putri mereka sudah meninggal. Kau masih hidup baik-baik, mana mungkin kau putri mereka? Sekarang bisakah kau menerima kenyataan? Aku paham. Paham apa? Dua polisi itu bermasalah. Sejak tadi, saat aku telepon polisi, kalian sudah ketakutan. Dua polisi itu, pasti kalian suap. Sungguh tak masuk akal. Polisi bisa disuap? Kalau kau tak mau bekerja sama, kami akan panggil. Dua polisi tadi bawa kau. Aku tak pergi. Alia. Aku tak mungkin pergi. Kau mau apa? Alia! Alia! Jangan mendekat. Siapa berani sentuh? Aku bunuh diri. Jangan mendekat. Siapa berani sentuh? Aku bunuh diri. Tenanglah. Ibu, kalian kasihan padaku ya? Kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Alia, ini mau apa? Aku antar kau ke dokter. Jangan mendekat. Ini rumahku. Aku tak bisa pergi. Dan tak mau pergi. Aku nggak kenal orang tuaku. Kenapa mereka nggak ingat aku? Tapi aku nggak mau ninggalin mereka. Mau mati-mati di luar, nggak ada yang peduli. Iya, bener. Nggak heran, orang tuamu nggak mau kamu pembawa sial kayak kamu. Siapa terima kamu, siapa sial? Bukan. Kalau kalian ingat aku, pasti nggak bakal nolak aku. Kalian beneran nggak ingat sama sekali? Aku tahu caranya. Biar kalian ingat. Jangan, Jangan gerak. Nadia. Raka. Apa kalian ingat sesuatu? Apa kalian ingat sesuatu? gue muntah deh. Kalau bukan, takut kamu mati di rumah kami, merusak feng shui rumah kami, siapa mau urusin kamu? Raka, kamu gimana? Apa kamu ingat? Siapa aku? Aku cuma takut kamu beneran mati di sini. Nanti aku nggak bisa jelasin ke pacarku. Nadia, kenapa tadi kamu harus usik dia? Kalau dia beneran mati di sini, kita semua bisa dituntut. Kak, dia yang mulai.
Kamu nggak percaya kata-kata kami. Kata polisi juga nggak kamu percaya. Sekarang aku ngerti. Kamu cuma percaya diri sendiri. Kamu merasa kamu alias Santoso. Aku tanya, apa buktimu? Bukti bahwa kamu alias Santoso? Bukti apa? Barang dan foto tidak ada. Tapi riwayat chat kita harusnya masih ada, kan? Ada tidak? Ini ada. Bisa kutunjukkan sekarang? Kami masih chat hari ini. Aku bahkan menelponmu. Kamu sengaja. Iya kan? Aku sengaja merusak ponselmu. Untuk apa? Kalau bukan karena kamu nekat cari polisi, mana mungkin aku merusak ponselmu? Aku tahu apa yang terjadi. Aku mengerti, aku paham situasinya. Kamu tahu apa? Semua ini ulahmu, iya kan? Apa? Menurut kata kalian, ini bukan rumahku. Aku sudah mati, alias Santoso sudah mati. Lalu kamu, kenapa bisa bebas masuk ke rumah pacarmu yang sudah meninggal? Seenaknya? Raka Wijaya, apa yang sebenarnya kau lakukan? Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Jangan cari gara-gara. Apa sebenarnya yang kau mau? Aku cuma ingin tahu kebenaran. Raka Wijaya, apa yang kau lakukan hingga ayahku melupakanku? Mulai ngawur lagi? Apa yang bisa kulakukan? Hingga banyak orang melupakanmu? Paman dan Bibi juga bilang, mereka tidak mengenalmu. Kamu juga tidak punya bukti untuk membuktikan identitasmu? Berani-beraninya menuduhku? Nona, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku panggil polisi. Kamu masih muda, nggak mikirin masa depan? Nggak mikirin masa depanmu? Alia, keluarganya udah marah. Nanti aku tanya lagi, ya? Siska, aku nggak punya HP. Tapi kamu punya, kan? Waktu makan di rumahku, kita kan foto-foto. Pinjemin dong. Aku nggak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku, Siska, kamu ada apa-apa yang ditutupin ya? nggak ada. Kalau nggak ada, takut apa? Aku cuma mau lihat sebentar. Pinjemin ya, liatin terus balikin. Kok bisa gini? Di HP aku nggak ada, ya udahlah. Tapi kenapa di album fotomu cuma ada foto kita berdua? Hah? Alia, kan emang cuman kita berdua. Ya pasti cuma foto kita berdua dong. Udah lihat kan? Tenang sekarang? Enggak. Kalau beneran kayak gitu, kenapa kamu panik? Alia, HP cewek nggak boleh sembarangan diliatin orang. Di albumku masih banyak foto. Yang belum diedit, udah jangan dipikirin. Kamu kan kambo. Ayo pulang minum obat. Siska, aku pasti bisa buktiin. Siapa aku sebenarnya? Gimana caranya biar kamu mau ikut aku? Alias Santoso, kamu takut ya? Bukan. Kalau bukan, aku yang nyerah. Aku mohon ya. Kenapa kau memaksa? Kenapa kau begitu memaksa? Aku juga tak mau memaksa. Tapi kau bukan anak keluarga Santoso. Namamu hanya kebetulan, sama dengan anak mereka. Tapi kau terus mengganggu. Aku sudah tak punya cara, alias Santoso. Cukup. Kau tetap bilang kau anakku ya? Iya. Ini foto mendiang anakku. Lihat sendiri. Ini kau. Bicara. Hari ke-7 anakku sudah lewat. Berani kau bilang, ini kau? Ayo, ibu foto kau untuk KTP. Bagaimana? Duduk yang baik, nak. Aduh, duduk jangan nakal. 1, 2, 3. Kok bisu? Di foto ini, itu kau?
Bukan. Bukan aku. Tapi aku sepertinya pernah foto yang mirip. Benar kan? Benar kan? Aku benar pernah. Masih berpura-pura? Baik. Kutanya, kakakku lembut dan pendiam. Kau pendiam. Aku Kakakku punya sertifikat piano tingkat 10. Sejak kecil belajar balet. Bisa nggak? ini mustahil. Aku tak pernah belajar. Jadi, berarti kamu bukan kakakku. Lagi pula, kakakku itu kidal. Kamu kidal? Bukan begitu. Bukan begitu. Kalian cuma memanfaatkan. Aku tak punya bukti. Kalian bohong padaku. Alia, kamu keras kepala, membuka luka orang lain. Apa maumu sebenarnya? Siska, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa cari buktinya. Aku bisa buktikan. Apa maumu sampai segitunya? Kamu tak mau pergi, ya? Kami yang pergi. Kami yang pergi, oke? Bu, aku tak bermaksud mengusir kalian. Lalu apa maumu? Katakan. Apa maumu? Mau uang, ya? Baik. Aku transfer. Ayo. Jangan. Aku tak mau. Lalu apa maumu? Katakan. Apa yang kau mau? Kami setujui, oke? Katakan. Bu, aku tak ingin begini. Aku cuma ingin kalian ingat aku. Aku tak mau tinggalkan kalian. Kasih aku waktu lagi. Boleh? Cukup. Kau mau tahu kebenaran? Aku beritahu. Kau mau tahu kebenaran? Aku beritahu. Benarkah? Syaratnya, pergi dari sini. Kamu tak bohong, kan? Masih mau tahu kebenarannya? Mau. Sudah cukup? Kenapa begini? Bu, Apalagi, kenyataannya, kami ingin kamu pergi. Pergi! tidak. Aku tidak pergi. Lepaskan. Tidak. Bandel sekali. Kamu pikir aku akan kasihan padamu, ya? Kalau tidak lepaskan, tanganmu akan kusakiti. Aduh. Kalau sakit, lepaskanlah. Aku masih punya bukti. Di gudang kami, ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu, ada gaun tradisional Tionghoa yang ibu pakai saat menikah. Kotak itu hanya aku dan ibu yang tahu. Gaun itu adalah peninggalan ibu untukku, untuk kupakai saat menikah. Hanya aku yang tahu sandinya. Omong kosong. Gaun itu sudah lama hilang. Bagaimana mungkin? Saat aku bertunangan, aku pernah mencobanya. Rencananya untuk pernikahan. Pasti ada di sini. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Kota ini. Aku tahu. Ibu, barang peninggalan nenek dari ibu, kamu selalu menjaganya. Bu, sandi kotak ini, dulu kamu yang menyuruhku, mengaturnya sesuai ulang tahunku. Ingat tidak? Terbuka. Lihat gaunnya. Ini gaunnya. Lihatlah.
Kenapa begini? Tadinya baik-baik saja. Kenapa bisa terbakar parah begini? Kutanya kemana gaun tradisional Tionghoa itu. Ternyata kau yang mencurinya. Akan kulaporkan ke polisi. Kau terus mengganggu. Berkali-kali mencuri barang kami. Kusuruh polisi menangkapmu. Guru spiritual. Guru spiritual? Guru spiritual? Nona kecil, butuh bantuan, ku beri diskon. Siapa kau? Kenapa datang ke rumahku? Ini guru spiritual yang mengurus pemakaman putriku. Siapa suruh kau menghinanya? Guru spiritual. Kenapa Bapak datang? Rumah sedang berantakan. Kuantar Bapak keluar. Betul. Kami antar Bapak keluar dulu. Tidak usah, aku datang untuk menolong kalian. Guru spiritual. Jangan repot-repot urusan ini. Bisa kami atasi sendiri. Aku tahu. Kau. Penipu jalanan brengsek yang mengacau? Diam. Beraninya kau menghina guru spiritual. Ayah! Jangan percaya dia. Aku sama sekali tidak mati. Kau. Pintar, kau benar. Aku yang lakukan. Aku tahu kamu ini guru spiritual. Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membuat orang tuaku. Mereka melupakan aku. Cepat kembalikan ingatan mereka. Kembalikan. Nah, kamu terlalu emosional. Aku datang hari ini untuk membantumu, untuk memberitahumu kebenaran. Kebenaran? Tidak. Guru, bukannya Bapak membantu kami? Kenapa malah membantu dia? Guru, aku antar Bapak keluar dulu. Kita bicara lain kali. Berapapun bayarannya, kami akan bayar. Biar aku selesaikan bicaraku. Hei, Katakan, aku mau dengar. Apa yang mau kamu katakan? Guru, kumohon. Jangan katakan, sudah waktunya. Rohnya belum tenang. Kalau tidak sekarang, akan terlambat. Apa maksudnya? Jelaskan. Apa maksudnya? Nah, kamu sudah meninggal. Apa? Kamu bilang, aku mati? Sudah kuduga, kamu cuma penipu jalanan. Aku baik-baik saja di sini. Mereka bisa melihatku. Kau pikir aku percaya? Guru, lihat. Dia memang sakit jiwa. Lagi pula, dia akan cari gara-gara. Jangan bicara. Sudah, Ibu Santoso. Berhenti berpura-pura. Jangan nakuti ibuku. Pura-pura apa? Kamu cuma mau uang, kan? Sebut harganya, berapapun ku bayar. Kembalikan ingatan orang tuaku. Kembalikan. Sudah, Alia. Ibumu masih belum mau menyerah. Jangan bilang, Guru Gunawan benar. Kau, Alia. Kau sudah mati. Apa? Kau sudah mati. Ayah, bicara apa kau? Kalau aku mati, bagaimana aku bisa berdiri di sini, berbicara dengan kalian? Itu karena obsesimu terlalu kuat. Kau terus berkeliaran di dunia orang hidup. Mana mungkin? Kalian pasti membohongiku, benar kan? Kenapa aku tak ingat aku mati? Ah, hampir lupa. Ingatanmu sudah kubah. Raka, Alia, aku mati? Ayah, ibu, dia bohong ya? Benar kan? Aku tak mati. Benar kan? Aku tak mati. Benar kan? Alia, jangan takut. Ibu di sini. Jangan takut. Kakak, Alia, maafkan aku. Ini semua salahku. Salahku tak lihat jalan. Setiap hari kupikir, andai yang mati adalah aku.
Aku tak percaya. Aku tak percaya kalian. Dulu, kalian coba ubah ingatanku. Buatku kira aku yatim piatu, orang gila. Aku tak percaya kalian. Alia, kali ini aku sungguh tak bohong. Waktu itu obsesimu terlalu dalam. Kalau engkau tak pergi, rohmu akan hancur lenyap. Aku tak punya cara lain. Hanya bisa membuatmu putus asa pada mereka. Makanya mereka perlakukanmu begitu. Tapi, tetap salahku padamu. Aku tidak. Alia, tenang, kamu jangan emosi lagi. Gimana aku bisa tenang? Aku nggak mati. Kalau nggak, kejadian mereka menghilang. Sebelumnya gimana jelasinnya? Mereka nggak hilang. Cuma aku yang bikin kamu, sementara nggak bisa lihat mereka. Omong kosong. Keluar dari sini. Keluar. Kamu cuma penipu. Aku akan laporkan kamu. Penipu. Nah, kamu memang sudah meninggal. Kamu tewas. Saat menyelamatkan Raka Wijaya. Setelah acara tunangan, ditabrak mobil, dan meninggal di tempat. Saat dibawa ke rumah sakit, sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalian masih bohong. Semua ini cuma skenario yang kalian buat bersama. Kalian cuma pengusir aku. Nggak mau aku diakui. Anggap aku beban. Alia. Ayah mohon. Kami nggak bohong. Ini benar. Semuanya benar. Kami nggak ada alasan untuk bohong tentang hal ini lagi. Sungguh. Kalau gitu jelasin. Orang mati. Bisa berdiri di sini. Ngobrol sama kalian. Orang mati. Bisa lihat ekspresi. Masing-masing kalian. Bisa rasakan dingin. Panas. Bisa rasakan sakit. Aku baru didorong. Dicaci maki. Semua sakitnya. Benar-benar kurasakan. Kau adalah roh yang tercipta dari obsesi mendalam. Bukan manusia sungguhan. Kau bisa merasakan, bisa bicara, bisa kami lihat, bahkan bisa sebentar menyentuh barang. Semua ini karena kau tak bisa lepaskan rumah ini, tak bisa lepaskan keluargamu. Obsesimu terlalu kuat, memaksa diri untuk tetap tinggal. Obsesi. Kau ini cuman tukang tipu yang mengaku pendeta. Mulutmu penuh kebohongan. Bu! Pak! Sadarlah. Jangan tertipu. Aku tidak mati. Aku baik-baik saja berdiri di sini. Aku orang hidup. Aku putri kalian, Alia. Aku bisa sentuh makanan, bisa sentuh meja dan pintu, bisa sentuh baju yang kalian pakai. Kalau aku hantu, kalau aku roh, mana mungkin aku sentuh benda-benda nyata ini? Hantu tembus segalanya. Lihatlah. Lihat. Alia, kau tidak benar-benar bisa menyentuh. Itu guru yang pakai ilmu sentuh wujud. Kami minta guru untuk jaga rohmu, baru kau bisa rasa sentuhan. Sinar matahari. Aku bisa berdiri di bawahnya. Hantu paling takut sinar matahari. Sekali kena langsung hancur lebur. Aku tidak takut. Aku berdiri di bawah sinar matahari. Lihat, aku baik-baik saja. Bahkan aku merasa hangat. Saat obsesi roh terlalu kuat, sangat mungkin untuk bertahan sebentar di bawah matahari. Itu obsesi yang melindungi wujud. Itu tak bisa membuktikan kau masih orang hidup. Tapi aku lapar. Sejak siang merayakan ulang tahun ibu sampai sekarang, aku belum makan sedikit pun. Aku sangat lapar sekarang. Lapar sekali. Hantu tak punya rasa lapar. Nah, itu buktinya kan? Kakak, itu bukan lapar sungguhan. Itu kebiasaanmu semasa hidup. Itu perasaan yang kau bayangkan sendiri. Alam bawah sadarmu merasa kau seharusnya lapar. Bukan tubuhmu butuh makanan sungguhan. Lalu toilet? Kalian sebelumnya satu persatu menghilang dari toilet, hilang tanpa jejak. Itu kalian sengaja bersembunyi, agar aku tak melihat. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Jika aku sudah mati, lalu kenapa aku bisa melihat semua ini dengan jelas? Kenapa bisa mengikuti jejak langkah kalian?
itu kami atur. Kami minta bantuan guru spiritual untuk menutupi pandanganmu, agar kau mengira kami menghilang satu persatu, agar kau putus asa total pada keluarga ini, agar kau pergi tanpa beban. Kami benar-benar tak punya cara lain. Jadi semua ini bohong belaka? Dari awal sampai akhir, tetangga membohongiku, sahabat karib membohongiku, pacar membohongiku, bahkan orang tua kandungku sendiri dan adik perempuanku ikut membohongiku. Kalian semua bersekongkol, menganggapku orang gila, pencuri, orang sakit jiwa, dan penipu. Kalian menyaksikanku hancur, melihatku mengamuk, melihatku putus asa. Kalian senang melihatnya, kan? Kami tidak bermaksud begitu. Kami sungguh tidak ingin. Kami hanya takut obsesimu terlalu mendalam, hingga rohmu hancur lenyap dan tak bisa bereinkarnasi. Alia, kami ingin melindungimu. Lebih baik rohku hancur lenyap. Lebih baik aku lenyap selamanya, daripada dipermalukan seperti ini oleh kalian. Aku jelas hidup dengan baik. Aku jelas tidak melakukan kesalahan apapun, tapi malah dikutuk mati oleh kalian seperti ini. Kalian sama sekali bukan keluargaku. Kalian adalah pembunuh, pembunuh yang membuatku gila. Aku bisa pakai ponsel, bisa membuka layarnya, buka album foto, bisa menelepon, bisa kirim pesan. Bagaimana hantu bisa pakai perangkat elektronik seperti ini? Ini bukti aku masih hidup. Kenapa bisa begini? Hari ini aku bahkan masih bisa menelepon polisi. Saat sisa permata meneleponku. Aku masih bisa mendengar suaranya. Kenapa tiba-tiba nggak bisa dipakai? Itu semua sudah kami atur sebelumnya. HP-nya sudah lama nggak bisa dipakai. Semua panggilan masuk yang ditampilkan. Itu kami yang mengatur, hanya acting. Cuma mau bikin kamu tenang. Nggak mau kamu langsung stres. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Aku sama sekali nggak percaya. Aku punya KTP. Aku punya ijazah Universitas Sungai Raya. Aku juga punya kartu bank. Kartu jaminan sosial. Aku punya semua yang bisa buktiin identitasku. Sekarang juga aku bisa ke kantor polisi sektor. Aku ke bagian administrasi kependudukan. Aku ke kantor urusan sipil. Aku cari semua yang bisa buktikan identitasku. Pasti bisa kubuktikan. Aku masih hidup. Data kependudukanmu sudah dihapus secara hukum. Rumah sakit sudah keluarkan surat kematian. Di semua sistem, statusmu sudah meninggal. Arsip rumah duka. Catatan kremasi juga jelas semua. Dimanapun, kamu nggak bakal nemu catatan bahwa kamu masih hidup. Ibu raba detak jantungku? Ibu raba baik-baik? Terasakan nggak? Sedang berdetak kan, ya? Katakan padaku. Bicaralah. Nggak ada. Alia, jantungmu nggak berdetak. Sedikit getaran pun nggak ada. Benar-benar nggak ada. Ibu nggak bohong. Ibu bohong. Jelas-jelas berdetak. Ibu jelas merasakannya. Ibu cuma mau usir aku. Ibu tipu aku. Itu tanganmu yang gemetar. Itu perasaanmu yang bergolak. Itu tubuhmu yang bergetar. Bukan detak jantung. Ibu sudah hidup lama. Nggak mungkin bedain detak jantung sama rasa gemetar. Ibu benar-benar nggak bohong sama kamu? Kamu bohong, aku nggak percaya. Semua orang kompak. Bohongin aku. Kalian cuma nggak mau aku tinggal di rumah ini. Kalian cuma mau usir aku. Buat nggak pernah ketemu lagi.
Kak, enggak, kami enggak mau usir kamu. Justru kami terlalu pengen kamu tinggal. Terlalu sayang sama kamu, makanya kami terpaksa usir kamu. Sadarlah, ya. Aku mohon. Terlalu pengen aku tinggal, tapi malah ngusir aku. Kayak orang gila. Terlalu pengen aku tinggal, tapi malah lempar HP-ku. Sobek fotoku, bakar diariku, buang semua barangku. Terlalu pengen aku tinggal, tapi malah bilang aku pencuri. Orang sakit jiwa, penjahat yang masuk rumah. Kami semua terpaksa. Kata guru spiritual cuma dengan bikin kamu putus asa total. Bikin kamu nggak punya sedikit pun rasa rindu ke rumah ini. Baru bisa pergi dengan tenang. Baru bisa reinkarnasi dengan damai. Roh nggak bakal hancur lenyap. Setiap kami ngomong kasar, setiap kami lakuin hal yang nyakitin kamu, hati kami sakit kayak ditusuk pisau. Lalu tamparanmu itu juga terpaksa? Saat kau tampar wajahku, hatimu pasti senang ya? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk selamatkanmu. Aku yang tertabrak mobil untukmu. Aku yang mati untukmu. Dan balasanmu menamparku? Begitukah caramu membalas budi? Aku brengsek. Aku bukan manusia. Aku bersalah padamu. Alia pukul aku. Maki aku, balas dendam apa saja. Jangan terus menyiksa dirimu sendiri. Aku mohon. Aku tak mau permintaan maafmu. Tak mau penyesalanmu. Aku tak mau apa-apa. Aku hanya ingin kau katakan padaku bahwa aku tidak mati. Aku masih Alia yang kalian cintai itu. Aku bisa merasakan angin. Angin menerpa wajahku. Aku bisa merasakan dinginnya dengan jelas. Aku bisa mencium sisa aroma masakan dari dapur. Aku bisa mendengar suara mobil di luar, suara orang, tangisan anak-anak, dan kicauan burung. Semua ini adalah sensasi nyata yang hanya dimiliki orang hidup. Orang mati tidak memilikinya. Orang mati tidak mungkin punya panca indera yang utuh seperti ini. Roh yang menempel di dunia, terikat pada kehidupan duniawi, bisa berbagi. Panca indera orang hidup, bisa melihat, mendengar, mencium, bahkan merasakan suhu. Ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa kau masih hidup. Itu ilusi yang dibawa obsesi. Lalu apa yang bisa membuktikannya? Apa yang harus kulakukan agar kalian bisa membuktikan kalau aku masih hidup? Haruskah aku mati sekali lagi? Haruskah aku lenyap di tempat ini? Baru kalian mau mengakui kalau aku difitnah? Alia, jangan terus berjuang. Jangan memaksakan dirimu lagi. Dan jangan memaksaku lagi. Kami sungguh tak tega melihatmu menyiksa dirimu sendiri. Denganmu yang begitu menderita, setiap dari kami seperti hidup di neraka. Yang menyiksaku adalah kalian. Kalian yang terus mengatakan padaku, aku sudah mati. Aku ini orang yang tidak ada, tapi aku punya keluarga, punya ayah dan ibu, punya adik dan kekasih, punya teman-teman, aku punya segalanya. Bagaimana mungkin aku sudah mati? Bagaimana mungkin aku lenyap begitu saja? Sudah kucoba banyak hal. Kucoba menyentuh benda. Berdiri di bawah sinar matahari. Kucoba bilang aku lapar. Menyuruhmu meraba detak jantungku. Kucoba merasakan angin. Bau dan suara. Kugunakan semua yang bisa kupikirkan. Semua cara. Tapi kalian semua bisa mengatakan ini semua palsu. Benar kan? Dari awal, bagaimanapun ku buktikan, bagaimanapun ku berjuang, kalian tidak akan mengakui aku hidup. Benar kan? Dari awal, aku sudah kalah. Alia, kami bukan tidak mengakui. Tapi kenyataannya memang begitu. Kami juga tidak ingin membohongimu. Kami juga tidak ingin menyakitimu dengan sengaja. Kami hanya ingin kamu pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit. Masih ada satu cara terakhir. Ini satu-satunya yang terakhir. Dan terakhir kalinya, aku percaya pada diriku sendiri.
Apapun yang ingin kamu lakukan, kami semua akan menemanimu. Denyut nadi. Orang hidup punya denyut nadi. Ada aliran darah, ada suhu tubuh. Orang mati tidak punya. Ini cara paling langsung, paling sederhana. Paling tidak bisa dipalsukan. Bukti paling langsung. Dan harapan terakhirku, bagaimana bisa aku benar-benar sudah mati? Anakku, kenapa nasibmu begitu malang? Baru saja bertunangan? Mengapa Tuhan mengambilmu pergi? Mengapa? Guru, kami tidak berhasil membuat putri kami putus asa pada kami. Bisakah dia pergi sekarang? Jangan-jangan rohnya sudah hancur lenyap? Benar, Guru. Apakah Alia akan baik-baik saja? Tenanglah, meskipun gadis ini terhadap kalian belum sepenuhnya putus asa. Namun dia sudah benar-benar menyadari bahwa dirinya telah meninggal. Sudah bisa pergi sekarang. Sakit tidak? Kenapa kamu tegas sekali? Ini salahku. Bodohnya kamu, kenapa begitu keras kepala? Kenapa tidak bisa membenci kami? Pergilah sendiri dengan tenang. Mengapa masih mengkhawatirkan kami? Aku tahu kalian menyayangiku. Kamu adalah kakak yang paling menyebalkan di dunia. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Tapi kamu adalah adik terbaikku. Jangan tinggalkan kami. Ibu, ayah, bawa aku melihat Nisangke. Sudah, aku harus pergi. Bu, jangan menangis lagi. Saat kecelakaan juga tidak sakit. Seperti tidur, nyenyak yang panjang. Jagalah diri baik-baik ke depannya. Alia, anakku, ibu membesarkanmu sampai sebesar ini. Bagaimana ibu nanti bisa melanjutkan hidup? Semua akan berlalu. Raka Wijaya, Siska Permata, kalian juga. Terima kasih. Dulu kalian bermaksud baik. Selalu memaksaku pergi. Sekarang kalian mengerti perasaanku, kan? Jangan lagi seperti itu. Berbuat baik untukku. Aku lebih rela rohku hancur lenyap daripada melewatkan hari-hari bersama kalian. Ibu salah. Ibu tahu ini salah. Aku tahu. Alia Santoso. Alia Santoso. Anakku. Alia Santoso. Alia Santoso. Anakku. Kakak,
Terima kasih. Tadi malam, aku mimpi Alia Santoso lagi. Dia bilang, menyuruhku jaga diri. Anak ini masih suka khawatir. Ayo kita foto keluarga. Sini duduklah, aku yang memfoto kalian. Ayo, siap?